Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Marilah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah telah mentakdirkan kita untuk bertemu kembali. Sebulan sekali kita ngaji tentang iman yang kaitannya dengan HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Untuk itu kita masih melanjutkan kajian kita. Di kemarin saya jelaskan sudah tahapan pertama, tahapan tajalli, tahapan pengosongan diri kita untuk mencari kebenaran. Untuk apa hidup ini dan kemana hidup ini, dan apakah hidup ini ada yang merintahkan atau tidak, itu masa tajalli. Yang kedua adalah masa tahalli, masa pengisian seorang anak manusia dalam kehidupan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah masa takhalli, masa untuk penyempurnaan dan pengamalan sehari-hari. Islam turun di Arab sudah sekian abad. Ketika masa Muhammad Rasulullah SAW ada dua periodisasi. Yang pertama, periode di kota Mekah selama 13 tahun hanya mengotak-atik masa tajalli, masa tahalli. Tajalli dan tahalli selama 13 tahun. Masa tahalli di Madinah. Terjadi peperangan, ya, terjadi manipulasi, ya, dan sebagainya. Karena masa tahalli itu masa pengisian. Artinya bagaimana manusia itu bisa berkembang, bisa baik sesuai dengan aturan dan hukum Allah SWT. Masa tahalli itulah menentukan para jamaah. Seperti contohnya Abu Bakar As-Siddiq, seorang anak manusia pendamping Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun mendamping beliau. Itu sangat luar biasa, ya, dengan suka dan duka bersama Rasulullah. Termasuk beliau adalah as-sabiqul awwalun, orang-orang golongan pertama yang masuk Islam setelah baginda Ibu Khadijah, pendamping istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Itu masa tahalli, yang mana berjuang mati-matian demi untuk Islam pada saat itu. Hartanya ditinggalkan oleh Umar bin Khattab demi untuk menegakkan kalimat tauhid di kota Mekah Al-Mukarramah. Manusia yang disegani pada saat itu adalah Umar bin Khattab para jamaah. Dibentuk oleh Rasulullah menjadi seorang manusia yang sangat luar biasa ketika masa tahalli. Dia tidak takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasul tercinta, ahli ekonomi. Semua hartanya untuk Islam. Karena masa tahali itu penuh pengorbanan yang diabadikan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Bahwa Utsman bin Affan adalah ahli ekonomi yang merupakan jiwa dan hartanya demi Islam tegak di kota Arab selama 23 tahun pada saat itu. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang militansi para jamaah. Ketika pada puncaknya pada saat itu Islam sudah ada dikenal oleh bangsa Arab di kota Mekah, yang kita kenal dengan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tidurnya Muhammad ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Muhammad tidak mudah pada saat itu. Mengapa engkau menempat tidurku wahai Ali? Kata Rasulullah. Yang dibunuh itu kamu, bukan saya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengepung rumahnya Abdullah bin Abdul Muthalib pada saat itu, apa yang terjadi para jamaah? Mulai jam 10 malam hingga larut pagi dikepung Muhammad dengan berpuluh-puluh pasukan ahli anak panah, ahli senjata pedang dan sebagainya. Tidak ada satu pun yang bisa mampu menembus rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jam 3 malam Allah meniturkan mereka, wa makaru wa makarullah wallahu makirin. Kamu punya rencana, kata Allah, aku lebih rencana yang luar biasa, kata untuk kalian semua. Berangkatlah Muhammad. Tidurnya Muhammad diganti dengan Ali bin Abi Thalib menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkat Rasulullah menuju Madinah, bersinggah di Gua Thur, ya, di samping Gua Hira. Tingginya sangat luar biasa para jamaah. 2 anak manusia bersinggah di Gua Thur selama 2 hari 2 malam, bersembunyi di Gua Thur pada saat itu. Seorang Nabi tercinta Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang mengirim makanan Abu Bakar sama Rasulullah adalah Hafsah, adik kandung daripada Aisyah. Setiap pagi dia mengirim makanan naik ke atas. Coba bayangkan para jamaah, seorang pemudi muslim militansi untuk Allah dan Rasulnya pagi dan malam hari untuk mengirim makanan sang ayah dan tercinta, seorang Nabi, seorang Rasul yang terakhir bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Begitu satu hari kemudian orang-orang jahiliyah datang ke Gua Thur. Pintu Gua Thur itu dihiasi oleh Allah dengan sarang laba-laba dan burung merpati yang sudah menetas anak 2 di situ. Tidak mungkin Muhammad di sini. Tapi seandainya mereka melihat ke bawah, kaki Abu Bakar sama Muhammad terlihat nampak di situ. Subhanallah. Inilah para jamaah kuasaan Allah untuk kita. Semua akan terjadi para jamaah di luar dugaan Muhammad dan Abu Bakar pada saat itu. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Semestinya kalimat itu yang kita miliki para jamaah. Kita jangan jatuh miskin karena Islam. Kita jangan jatuh melarat karena mengembankan amanat Allah ini. Jangan takut mati karena Allah. Islam ini adalah yang bisa menyelamatkan diri kita, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan para jamaah. Dari masa tahali ini itu butuh waktu, butuh kesanggupan kita,
dalam rangka mengisi qalbun salim ini para jamaah. Qalbun salim, hati yang bersih. Jadi jenengan sama semuanya ini punya hati yang qalbun salim, yang bisa bergerak, yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ini qalbun salim. Yang dipunyai siapa? Kita, bukan mereka. Nah, bagaimana kita di masa tahali ini? Kalau baca zaman Nabi itu di masa tahali 2, 10, dan 13 tahun di kota Mekah Mukarramah, masih belum masa tahali, kita bersamaan antara tajalli, tahali, dan tahali bersamaan kita ini. Tapi ada yang ulama mengatakan masa tajalli itu, kalau kita niat untuk mencari ilmu Allah di rumah ke tempat yang kita tuju, itu adalah masa tajalli, masa tahalli. Jadi di rumah kita berangkat menuju ke masjid ini adalah masa tahalli, dalam rangka mengisi hati, mengisi jiwa. Karena antara jiwa dan raga ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, akan ditanya oleh Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk apa saja, kata Allah. Makanya para jamaah sekalian, di masa tahali gunakan kesempatan yang sangat luar biasa. Tanamkan sesuatu yang bisa mengangkatkan kita kepada Allah setiap saat. Ya, makanya untuk menguatkan masa tahli kita di masa-masa seperti ini, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. 1. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat ke-7 ayat 204. Karena tolak ukur manusia, kalau sudah ada Al-Quran di hadapan dia, Quran di jiwa dia, tidak akan mampu masuk siapapun yang akan menggoda kita. Ini masa tahalli para jamaah. Satu misal, ketika Umar bin Khattab para jamaah baru pulang dari Yaman, Umar ini di atas Ka'bah seorang Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa membunuh Muhammad atau yang bisa menangkap Muhammad, tadi malam sudah hijrah dari kota Madinah, akan jadikan seorang presiden, kata Abu Jahal. Akan dia jadikan seorang paling luar biasa di Jazirah Arab, memimpin ulu. Semua harta orang Arab kuberikan kepada dia, asal dia menangkap hidup dan matinya Muhammad. Umar datang. Gak usah saya membara, wahai Abu Jahal, serahkan kepada Umar. Umar belum mengenal Islam, pedangnya diangkat, semua takut sama Umar para jamaah. Kau jangan saya membara, wahai Abu Jahal, serahkan kepada Umar bin Khattab hari ini. Bisa nanti siang kan ada Muhammad di sini. Jalan Muhammad, apa Abu Bakar, apa Umar itu menuju ke rumahnya yang dituju oleh Umar bin Khattab. Dijegat oleh seorang pemuda, wahai Umar, kau ingin membunuh siapa? Saya akan menangkap Muhammad, anak sebuah kencur yang bisa merubah sikap orang-orang jahilah seperti ini. Karena dia yang merubah tatanan bangsa ini, karena dia yang rusak negeri ini, karena dia, kata Umar. Subhanallah. Kamu salah, keliru kalau bunuh Muhammad. Dia pemuda tidak tahu apa-apa. Dia pemuda yang lugu, Muhammad itu. Tidak pernah merusak tatanan orang lain. Dia seorang pendiam. Kalau Anda membunuh Muhammad, keliru, kata seorang pemuda ini. Sedangkan adikmu sendiri yang sudah kecimpung kepada Muhammad, itu kamu bunuh duluan daripada Muhammad. Judulnya menggiring. Melihat suara Fatimah binti Khattab
adik kandungnya sendiri, judulnya menggiring Umar itu. Karena belum mengenal Islam. Setelah ia dibaca Quran surat At-Toha, kata Allah, wa ansitu la'allakum turhamun. Luar biasa ini. Diperhatikan kalimat demi kalimat yang dibaca oleh seorang yang beriman kepada Allah, tertunduk layu. Kristal bisa hancur, Pak. Gunung bisa hancur. Al-Quran sudah dibawa oleh seorang manusia yang militansi kepada Islam, yang beriman kepada Allah, semua akan hancur di hadapan dia. Ya. Coba bayangkan Quran itu, andai kata digunduh hancur, apalagi hati manusia. Maka begitu Umar mendengarkan kalimat Quran yang dibaca oleh adik kandung sendiri, berubah total para jamaah. Ini satu bukti mukjizat Al-Quran yang bisa merubah sesaat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Muhammad Rasul dalam hadisnya, bila mana hamba Allah yang masuk surga tanpa dihisab, kata Nabi, hafalkanlah 40 ayat, 40 hadis, akan masuk surga tanpa dihisab. Tidak usah hataman Quran. Ini sudah bulan Rabiul Awal tahun hari yang terakhir, tanggal 30 besok Rabiul Awal. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad dan banyak peristiwa. Mereka masih banyak dengan upacara-upacara membuat nasi kuning. Saya tidak melarang kok, silakan. Tapi jangan ditambah-tambah. Yang tahu arti nasi kuning itu adalah Sunan Kalijaga. Ada bukunya itu. Islam turun di Indonesia ini pada abad ke-14. Hindu Buddha pada abad ke-7. Bayangkan, Pak. Bagaimana bisa mengirim Sunan Kalijaga pada Islam, umat manusia pada Jawa, di Pulau Jawa ini? Dengan retorika yang bisa diterima oleh manusia yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya adalah tahlilan, tingkepan dan sebagainya itu. Belum beliau menjelaskan tentang apa sih arti tahlilan, apa sih artinya nasi kuning dan sebagainya. Beliau meninggal dunia. Nah sekarang ini babat talas lagi. Makanya kalau kita ini sering mengaji Quran, dibuka Quran satu ayat demi ayat, insya Allah akan terbuka orang itu. Jangan karena emosi, harus dengan kesadaran tinggi. Saya sering diundang tahlilan, tapi saya ceramah di situ. Saya tidak menolak. Setelah tahlilan saya ceramah. Tak giring manusia ini kepada akidah yang sebenarnya. Tapi berat, Pak. Berat sekali. Sampai sekarang saya. Karena kita bawa misi rahmatan lil alamin. Jadi kita ini bawa misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107. Misi kita ini. Kita ngaji ngisi untuk rahmat lil alamin. Kemanapun kita berada, menjadi rahmat untuk alam semesta. Jangan menjadi bumerang untuk umat, tak boleh. Kalau kita ngisi pengajian menjadi mangkal masyarakat, tidak ada manfaatnya kita ini, tidak ada. Jadi rahmat. Dicaci maki, ya padanya lah. Ya. Jadi untuk menguatkan akidah kita yang kita miliki selama ini, tauhidnya kita kepada Allah, yang pertama kita kuatkan dan membaca banyak Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Tanpa baca Quran, tidak akan mampu Islam akan bertahan. Bukan hataman. Membaca itu adalah mengaplikasikan ayat itu. Bagaimana bentuk ayat sebenarnya? Apa maksud ayat ini dan kemana tujuan ayat ini kita baca? Itu perlu.
seperti seorang dua tokoh manusia dari Nahdliyin sama dari Muhammadiyah. Ya. Hasyim Asy'ari dan Yai Dahlan, dua manusia bersaudara. Dia ngaji dengan seorang guru yang satu, mukimin, orang yang tempat manusia, guru yang satu di Mekah selama 2 tahun beliau. Pelajarnya sama di Mekah. Setelah dari Mekah kok beda? Gitu kan? Kita pelajari mereka berdua. Kalau Yai Dahlan mengatakan iman itu bagaimana? Hasyim Asy'ari bagaimana iman itu? Ada klarifikasi para jamaah. Kalau Yai Dahlan untuk menjelaskan masalah akidah dengan intelektual yang tinggi, Yai Dahlan. Hasyim Asy'ari beda. Dia golongan semua akan dimaksud oleh beliau. Cara pemikirannya beda dari Yai Dahlan. Ini sudah komitmen sama dia antara Dahlan dengan Hasyim Asy'ari. Tapi dibawa ribut, kan gitu kan? Dibaca haikalnya Rasulullah, dibaca haikalnya Yai Dahlan, dibaca haikalnya Hasyim Asy'ari. Nanti kan sudah satu padu. Karena akidah yang dibawa oleh Allah kepada Muhammad dan kepada para ulama yang sadar tadi adalah sama, tak beda untuk cara menjelaskan. Pemahaman Quran juga beda. Ketika Yai Dahlan mengumpulkan santri-santrinya selama 2 bulan hanya membaca surat Al-Ma'un saja, protes kai pakai dari Gresik. Yai, kok baca Al-Ma'un terus sih? Sudah tampak sudah hafal kok. Dahlan tidak akan marah kepada anak satu ini, murid yang sangat luar biasa ini, cerdas, kai pakai dari Gresik. Kalau memang Anda hafal, baca lagi. Itu kamu belum hafal masih. Tahu asbabul nuzulnya ayat ini? Tahu tafsirannya ayat ini kaifakih dari Gresik ini? Hanya satu kamu. Kalau hari ini kamu pulang ke rumahmu bisa mengumpulkan anak yatim dan orang batu, ditambah satu tempat kamu openi setiap hari, itu berarti kamu sudah hafal surat Al-Ma'un. Terbelalak fakih. Ini ngaji 2 bulan betul-betul hanya ngaji Al-Ma'un para jamaah. Terbelalak fakih. Ya. Kalau ada jahatam itu kata Al-Dahlan, jangan kau datang kembali ke Jogja semoga mengumpulkan anak yatim dan orang miskin di rumahmu, diopeni, di ngaji, dibina akhlaknya, dibina akidahnya, dibina bikanya, baru kamu hatam Quran yang bernama Al-Ma'un. Ini Yai Dahlan, Pak. Lain dengan Hasyim Asy'ari. Tapi sama. Itulah saya katakan masa tahalli dan masa tahalli. Yai Dahlan ada 2 tahapan. Tahapan tahalli dan tahapan tahalli. Kalau Anda teori sudah menyatukan ini kepadamu, laksanakan dengan masa tahalli, pembuktian kata beliau. Itulah yang saya katakan akidah para jamaah. Yang kedua, untuk menguatkan akidah kita, ya, biar akidah ini selalu semayam di hati kita, biar mampu akidah ini tidak bisa keluar dari lubuk hati yang dalam dari kita, yaitu adalah memperbanyak sholat di malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Surat 17 ayat 79. Antara masa tahali bersatu para jamaah. Ini namanya akidah ini. Namanya tauhid.
tahu doanya sholat tahajud, tahu apa rekannya tahajud kita lakukan malam hari, dibuktikan setiap malam hari. Karena iman perlu bukti. Tasdiqum bil qalbi wa taqrir bil lisan wa amal bil arkan, harus ada bukti. Ya, di kota Mekah kita hanya tahalli, Madinah takhalli. Ketika perang Badar Nabi mengatakan kita tidak punya uang, kata Rasulullah. Abu Bakar langsung pulang. Akhirnya baru membawa sekarung dinar dan emas. Ini ya Rasulullah yang saya punya untuk besok perang Badar, perang yang tidak pernah direncanakan oleh Nabi. 1 bulan setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pembuktian para jamaah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukti Abu Bakar Siddiq. Saya beriman kepada Allah, ini buktinya. Saya beriman kepada Rasulullah, ini buktinya harta ini. Jangan ngomong infak saya tapi tidak punya keluar. Untuk anak benar itu ya Abu Bakar. Untuk anak dan istriku hanya Allah dan Rasulnya. Itu baru gini Bang. Ini Abu Bakar. Bilal bin Rabah disiksa oleh Ammar bin Yasir, oleh orang-orang jahiliyah, ya, bersama Ammar bin Yasir pada saat itu. Dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Minta berapa kamu budak yang sehitam ini? 40 dinar. Tak beli 70 dinar. Ya apa sampean? Yang beli siapa? Abu Bakar. Minta 40 dibeli 70. Satu sudah ada kaitan dengan akikatnya. Dibeli seorang budak yang bernama Bilal. Diambil Bilal kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah, aku beli Bilal. Ini adalah sahabat yang kita cintai. Namanya Bilal bin Rabah. Ini Abu Bakar. Fatahajjad bihi nafita asai basaka rabbuka maqama mahmuda. Kalau ada ini tempat yang terpuji, kata Allah, lakukanlah salat malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan buktian salat malam itu harus aplikasi dalam hidup sehari-hari. Karena salat tahajud itu dekat kepada Allah. Yang bisa bicara kita dengan Allah setiap saat. 11 rakaat atau 13 rakaat. Sekarang subuhnya jam 3 lebih 46 menit. Kalau bangun jam 3 insya Allah masih menangilah. Kalau bangun jam 2:30 itu misalnya, mandi langsung tahajud. Indah sudah hidup ini seperti itu. Tanpa masa tahali, kosong iman kita ini para jamaah. Kosong. Tidak ada apa-apanya iman kita. Ya. Sehingga banyak umat misalnya dilecehkan oleh orang-orang agama lain, oleh manusia lain. Agama dilecehkan karena umat tidak pernah bersatu. Quran dilecehkan karena umat tidak pernah baca Quran yang sebenarnya. Kan baru ini dilecehkan oleh orang Perancis kan, Presiden Perancis kan. Mengapa? Umat tidak pernah bersatu. Mengapa? Tidak pernah menghayati arti akidah yang sebenarnya. Kan dua ormas Islam di Indonesia ini kan luar biasa. Muhammadiyah dan Nahdliyin kan, kekuatan luar biasa ini. Satunya tahun 12 lahir, satunya tahun 26 lahir. Al-Irsad tahun 27 lahir. Pembela Islam baru-barusan saja yang lahir. Belum ada Indonesia lahir. Yang ada adalah Muhammadiyah. Belum ada Indonesia lahir. Yang adalah Nahdliyin. Mohon maaf saudara sekalian, Indonesia belum lahir, masih perang dunia yang kedua. Yang lahir hanya Muhammadiyah dan Nahdliyin. Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 Masehi.
bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Dengan begitu berapa tahun kemudian lahirlah yang bernama Nahdliyin 26 Desember tahun 1926. Kajiannya berapa tahun? 14 tahun dari Muhammad dan Nahdliyin. Baru 1 tahun kemudian Ali Irsad baru lahir. Indonesia tahun berapa? 17 Agustus tahun 45. Si arek kapan itu Indonesia itu? Masih tua Muhammadiyah, masih tua Nahdliyin. Kalau dua ormas bersatu, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, insyaallah dunia akan goncang. Dunia akan gemuruh kalau dua ormas bersatu. Jangan persoalan masalah hal-hal dikembangkan, dibesarkan, jangan. Kita kembangkan masalah tauhid, kembangkan masalah iman kepada Allah, selesai sudah sama dunia ini. Itu jamaah sekalian. Jadi masih butuh waktu untuk itu. Dengan kajian seperti ini masa tahalli dan masa tahalli akan menjelma. Tanpa adanya kajian seperti ini, tidak bisa Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Musa saja ketika mendapatkan 10 kesempurnaan kalimat tauhid itu, ya disuruh ke Gunung Tursina, dikim oleh Allah dengan gejolak api itu. Muhammad 41 hari dikim oleh Allah untuk berkhalwat untuk mencari Tuhan yang bernama Allah. Kita harus sampai mati seperti ini, Pak. Dalam rangka untuk mengisi tahalli dan tahalli bersamaan di antara dua ini. Tahalli dan tahalli. Ada pengisian, ada pengamalan. Ada pengisian, ada pengamalan. Itu adalah masa tahapan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahajud. Yang ketiga, menguatkan iman kita dengan sholat berjamaah. Jangan sholat sendirian, tidak boleh. Kalau sholat fardu kiatkan sholat berjamaah, meskipun 2 orang di rumah, para jamaah dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan teman yang lain. Jangan sendirian, tidak boleh itu. Jelas ayatnya kok, jelas hadisnya kok. Innama ya'muru masajidallahi man amana bil yaumil akhir wa yaqimul shalah wa tujahat wa lam yasha'illallah fa ulaika yakunul muqtadun. Atau ayat 12. Hadisnya as-salatu jam'atu afdal. Ya, fardhu bi sab'in wa 20 darajah kata Rasul. Rawahu Bukhari wa Muslim. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Saya berkali-kali para jamaah ini yang tahu situnya adalah Allah dan Rasulnya. Apa sih 20 derajat itu? Ini hitungan matematika. Dengan surat At-Taubah ayat 18. Nabi tidak pernah meninggalkan jamaah di masjid. Sampai kamarnya berbeda dengan kota Madinah atau Masjid Al-Munawwarah. Coba bayangkan kalau kita ke Mekah itu Pak, yang namanya Raudhah itu tempatnya Nabi berpijak, Nabi tahajud di situ, Nabi bersama mana istrinya bernama Khadijah dan Aisyah. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah Muhammad itu. Kenapa? Ada gairah semangat jamaah. Subuh penuh masjid, takut mereka Pak. Nah, kita tidur semuanya nih. Jam 3 sudah mulai merayap ke masjid masing-masing. Sholat berjamaah di masjid. Habis sholat subuh kajian lagi. Takut mereka. Ya kita tidak pernah ke masjid. Sholatnya jam 5 pagi. Tidak akan menang Islam ini. Sahabat tidak pernah meninggalkan jamaah, para jamaah tidak pernah meninggalkan jamaah semasa Nabi Muhammad di kota Madinah. Menguatkan akidah,
Berkali-kali Muhammad mengapa sering menang, kalah orang kafir? Karena dikatakan sholat jamaah di masjid. Udah ada masjid Ustaz di rumah, harus berjamaah. Dan di rumah masjid dikatakan harus berjamaah di mana-mana. Jangan sholat sendirian, kecuali sholat tahajud, sholat duha, tidak boleh berjamaah, harus sendiri. Begitu. Menguatkan akidah, menguatkan iman, tak apa jamaah itu. Dada sekarang dipisah, kan ada corona kan. Ini banyak persoalan para jamaah. Kita bukan berarti kalah, tapi mengalah kita ini. Tidak masalah deh. Yang penting kesamaan visi dan misi harus satu. Ya. Jadi ada persoalan selama corona ini tidak bisa dempet sholat kita hanya kebenggang, tidak masalah. Fikihnya ada. Yang penting berjamaah. Jangan meninggalkan sholat berjamaah di tempat-tempat yang sudah waktunya panggilan sholat. Allahu Akbar, tepat, tinggalkan semua kenikmatan dunia. Ya. Karena jamaah itu perlu. Nabi itu kalau sudah sholat jamaah melihat kanan kiri. Siapa yang hari ini tidak sholat, mungkin dia sakit, mungkin dia itu sedang ada bagian atau bagaimana, ditanyakan. Fa aslihu bainakum wattaqullah la'allakum turhamun. Itu Nabi selalu dimenangkan oleh kepada para sahabat. Ya, ditanyakan. Jadi kalau satu hari, satu waktu tidak ada sahabat yang tidak jamaah, ditanyakan oleh Rasulullah. Coba bayangkan, sakit ya Rasul, mari kita habis ke sana semuanya. Inilah jamaah. Ya, ada kesatuan yang tidak bisa dipudar, kekuatan Allah. Wa'tasim billah. Apa dia profesinya, apa dia partainya, apa golongannya, tidak peduli, asal dia jamaah di masjid. Partainya golongan itu hanya dunia. Ini hanya menyatu kepada Allah. Allahus Samad. Ka'bahnya satu kan, Qurannya satu kan, Nabinya satu kan. Silakan mereka partainya apa silakan, tapi masalah jamaah jangan dipersoalkan. Dia hanya untuk menghadap kepada Azza wa Jalla setiap sholat fardu dalam masa tahalli dan takhalli. Para jamaah, sampai-sampai ketika Nabi itu puasa atau malam hari puasa di akhir puasa Ramadan diikuti oleh para sahabat Nabi karena cinta kepada jamaah. Padahal sholat tarawih itu hanya sendirian, Muhammad diikuti. Saking cintanya kepada jamaah sahabat Nabi. Lu mati lu sholat jamaah si Angeli. Paling kita dijamin, Pak. Jadi di belakang umatku, kata Rasulullah, kata Nabi, apabila percaya kepada aku, beriman kepada aku, kata Nabi, tidak tahu ucapanku, tidak tahu tubuhku, ucapan dan wajahku, kata Nabi, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan kutunggu di pintu surga. Jenengan semua akan ditunggu di pintu surga nanti pada hari kiamat. Saya tidak akan masuk duluan sebelum umatku yang terakhir, yang tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bagaimana aku duduk, bagaimana saya berbaring, bagaimana saya jalan. Dia nanti akan surga setelah saya, kata Rasulullah. Loh, di sini surga lo si mokongi saya ngomong saya. Ditunggu jangan, Pak. Ada sih. Nabi Muhammad masih belum masuk surga, kata beliau. Sebelum umat yang tercinta, yang tidak tahu kata-kataku, kata beliau, tidak tahu tubuhku, tidak tahu saya jalan, tidak tahu dia kemana pun, dia masuk surga setelah saya, kata Rasulullah. Satu di pintu surga. Ini hadis, Pak. Bersama ditunggu pintu surga kok santai, tak kebangetan kan? Kalau sahabat jelas lah. Tahu Nabi tidur, apalagi Abu Hurairah ya. Tahu Nabi mandinya ya apa, bergumul sama istrinya ya apa, Abu Hurairah itu.
Selalu nginceng dengan hadisnya dia Bulughul Maram itu. Tapi kita tidak tahu kan. Yo apa mengenai Nabi tidak tahu kan. Cuma dengan tahu dengan hadis saja kan. Siapa enggak? Itu kata Nabi. Saya tunggu di pintu surga kata Rasulullah. Saya baca hadis ini Pak nangis Pak. Nangis saya dapatin saya. Luar biasa Rasulullah itu. Ini Pak. Berjamaah menguatkan kekuatan kita kepada Allah, mempermudah persoalan hidup kepada Allah Subhanahu. Ittaqillah yaj'alahu makhraja. Yang keempat, antara tahali dan tahali kata Nabi, memperbanyak infak dan sedekah. Berjamaah itu bisa berjalan seiring dengan infak dan sedekah sudah menyatu kepada umat Islam. Apa saya masyarakat butuhkan? Bangun masjid bisa asal berjamaah. Tidak ngemis kepada penguasa. Penguasa aku ngemis ke masjid. Tidak usah. Pengalaman saya para jamaah. Saya bangun Masjid Sholihin Sukoilo baru dengan bondo hanya 30 juta saya. Habis 2M tahun 2004 ketika Presiden Pak Amin Rais tentang Presiden. Saya ketuanya ini. Saya ketua rantingnya, ketua pembangunannya. Hanya punya uang untuk 30 juta. Disumbang oleh orang-orang partai, saya tolak. Saya tidak butuh uang partai. Saya butuh dari anak bangsa Muhammadiyah yang militansi kepada Islam. Betul lah. Bangun sekarang. Tingkat 2, lantai 2. Seluas 800 meter persegi. Kena berjamaah kita ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati adakumul maut. Wa yaqula rabbi la taqtani la jalaka fasadaqu wa hum nasalihin. Surat 63 ayat 12. Dan surat Ali Imran ayat 92. Dengan surat Al-Hujurat ayat 15. Itu Pak. Kalau kita bersama pasti bisa. Kekuatan kita. Tidak terasa Pak. Itulah para jamaah, masih ada 4 item yang saya jelaskan. Yang pertama untuk menguatkan akidah kita dengan baca Quran. Yang kedua dengan salat berjamaah ya. Tahajud. Yang ketiga salat berjamaah. Yang keempat dengan infak. Karena umat Islam butuh itu. Tidak usah dihimbau untuk infak. Berjamaah menyatu di situ, insya Allah akan keluar sendiri uang yang dari kita masing-masing. Tidak ada orang, aku mau masjid, tidak usah. Kalau iman sudah menyatu bersama di antara kita, jamaah sudah kompak, tidak usah dihirukan, sudah ada ini. Karena waktunya sudah habis, insya Allah bulan depan kalau kita Allah bertemu kembali, masih dalam koridor masa tahalli dan masa takhalli. Qaidahnya adalah tauhid, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.